Di tengah bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, negara tidak tinggal diam. Melalui operasi militer selain perang, TNI bersama BNPB telah mengerahkan kekuatan penuh alutsista udara dan laut. Armada tempur difungsikan jadi jembatan logistik untuk menembus daerah-daerah yang terisolasi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Puluhan pesawat pengangkut dan helikopter TNI diterjunkan untuk menyalurkan ratusan ribu ton bantuan. Tak hanya pesawat, kapal pun juga turut dikirim. Kira-kira apa saja alutsista TNI yang diterjunkan dan bagaimana proses penyaluran bantuannya? Untuk pengiriman logistik skala besar, TNI Angkatan Udara mengandalkan armada sayap tetap. Total ada 10 pesawat angkut yang dikerahkan, termasuk Airbus A400M yang baru saja tiba awal November 2025 lalu. Ada pula 3 pesawat Hercules, 2 pesawat angkut CN-295, dan 1 Kasa C-212. Serta ada 2 pesawat angkut dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat dan 1 dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Di wilayah Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang terisolasi dan tak bisa diakses darat, pesawat C-130J Super Hercules dengan kode Raja Wali 40 jadi solusi tunggal. Pesawat ini melakukan penerjunan 20 bendel bantuan seberat 2,5 ton pada Selasa 2 Desember 2025. Setiap bendel memuat kebutuhan darurat seperti bahan makanan siap konsumsi, perlengkapan tanggap bencana, dan keperluan mendesak lainnya. Penerjunan ini melakukan metode LCLA atau Low Cost Low Altitude, di mana bantuan dijatuhkan secara stabil menggunakan parasut dari ketinggian yang sangat rendah, antara 600 sampai 1000 kaki di atas permukaan tanah untuk menjamin akurasi pendaratan. Selain Hercules, pesawat angkut CN-295 dan Kasa C-212 juga turut menyalurkan bantuan lewat helibox. CN-295 menyalurkan 90 helibox dan Kasa C-212 menyalurkan 100 helibox lainnya. Keduanya menargetkan titik-titik yang membutuhkan logistik cepat pada Selasa. Untuk evakuasi dan pengiriman door-to-door ke desa-desa yang terisolasi total, TNI dan Basarnas mengerahkan total 27 helikopter. Helikopter ini ibarat pasukan capung yang mampu bergerak lincah di medan pegunungan Sumatera. Untuk mendukung mobilitas udara, TNI mengerahkan 6 unit helikopter H225M Caracal, sebuah helikopter Super Puma, dan 1 unit helikopter Mi-8. Ada pula 5 helikopter dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, 2 unit dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut, dan 2 unit helikopter dari Basarnas. BNPB turut mengerahkan 5 pesawat Cessna Caravan dan 7 pesawat helikopter. Bantuan Kendali Operasi TNI atau BKO TNI juga ikut mengirim 1 pesawat helikopter. Melansir dari situs resmi TNI Angkatan Udara, 2 helikopter Caracal diterjunkan untuk menyalurkan bantuan sosial yang terisolir sejak Minggu 30 November 2025. TNI Angkatan Udara juga menggunakan Caracal untuk menerjunkan petugas PLN yang memperbaiki jaringan listrik di wilayah Biren. Sementara Caracal lain digunakan untuk menyalurkan bantuan logistik ke daerah Takengon, Aceh Tengah, dan Pasaman Barat di Sumatera Barat. Bantuan tak hanya datang dari udara. TNI Angkatan Laut turut mengerahkan 3 kapal perang untuk membawa bantuan kemanusiaan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali telah melepas KRI Dr. Suharso, KRI Semarang, dan KRI Teluk Gilimanuk dari Jakarta. 3 KRI itu telah berlayar sejak Minggu 30 November 2025. Kami dari Angkatan Laut mengerahkan 7 KRI saat ini yang sudah beroperasi dan terdiri dari 2 kapal rumah sakit
rencana akan nanti standby di Lok Sumawe. Sebelumnya akan mampir di Aceh Tamiang. Kemudian ada 1 kapal rumah sakit lagi di Sibolga. Kemudian nantinya mungkin akan ditambah 1 KRI lagi, yaitu kapal tanker KRI Bontang, untuk mendukung bahan bakar di mana banyak daerah yang memerlukan bahan bakar untuk diesel generator. Ketiga KRI itu membawa berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, mulai dari beras, mie instan, air mineral, family kit, selimut, terpal, tenda, popok bayi, pembalut, hingga perahu karet. Selain 3 kapal dari Jakarta, ada pula 2 KRI lain yang ikut mendukung operasi. Mereka adalah KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat yang berangkat dari Surabaya menuju Sibolga, dan KRI Sutedi Senaputra yang berangkat dari Belawan ke Aceh. Selain TNI Angkatan Laut, SAR juga turut mengirim kapal negara atau KN SAR Ganesha pada Selasa 2 Desember 2025. KN SAR Ganesha itu diberangkatkan ke Padang dan Sibolga untuk memperkuat dukungan logistik pada operasi penyelamatan. Total ada 80 personel yang dibawa oleh KN SAR Ganesha itu. Data terbaru per 3 Desember 2025 menunjukkan bencana ini telah merenggut lebih dari 800 jiwa, dengan lebih dari 600 jiwa masih dinyatakan hilang. Kerusakan infrastruktur juga sangat parah. Lebih dari 3.600 rumah rusak berat dan fasilitas umum banyak yang lumpuh. Jumlah pengungsi mencapai angka kolosal, menyentuh 3,3 juta jiwa, dan data ini akan terus diperbarui oleh BNPB. Kondisi ini memicu operasi bantuan udara terbesar. Dalam 4 hari saja, TNI sudah mendistribusikan bantuan hingga 127.318 ton sejak Jumat 28 November sampai Senin 1 Desember 2025. Bantuan dikerahkan dari pesawat angkut, helikopter, sampai kapal perang. Semua pihak pun berharap semua warga terdampak di Sumatera bisa segera mendapatkan bantuan secepatnya dan kerusakan bisa segera ditangani. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.